Izinkan saya untuk sedikit memaparkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan strategi marketing di era digital dan milenial ini, dan juga sekaligus nanti akan saya coba juga memaparkan sepintas tentang bagaimana kita meningkatkan penggunaan dari digital marketing itu sendiri. Baik, sepintas kita lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia itu bahkan termasuk terbesar keempat di dunia ya. Sekarang itu sekitar 270 jutaan lah ya, sekitar itu ya, mungkin sudah bertambah. Nah, ini merupakan suatu peluang besar sebenarnya bagi para pebisnis ya, untuk dimanfaatkan melalui digital marketing untuk memasarkan ataupun memperkenalkan produk-produk yang dimiliki. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa dari data statistik penduduk Indonesia itu didominasi oleh 50% milenial, bahkan di tahun ini diperkirakan sudah 60%. Tahun-tahun 2025 itu sekitar 75%. Baik di bidang pekerjaan maupun di dalam kegiatan-kegiatan usaha. Ya. Kemudian kita lihat sepintas tentang pengguna internet di Indonesia saat ini ya. Semakin hari pengguna internet di Indonesia itu semakin meningkat, bahkan di zaman atau masa COVID-19 ini terlihat sangat luar biasa peningkatannya ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Dan juga berdasarkan data yang ada, Indonesia itu masuk urutan 10 terbesar pengguna internet di dunia. Hebat bukan? Luar biasa. Ya. Kemudian kalau kita lihat 76% pengguna dari internet itu menggunakan smartphone ya, atau mobile handphonenya. Ada juga yang menggunakan laptop, menggunakan smartphone tadi itu 76%, 45% pakai laptop atau komputer, kemudian menggunakan desktop komputernya 32% dan seterusnya ya. Di sini memang kita bisa melihat ini data sampai dengan April 2020, luar biasa pengguna internet di Indonesia itu. Yang besar sekali itu adalah pengguna internet menggunakan smartphone atau mobile phone. Ya. Dari sisi usia, kalau kita melihat ya yang terbesar adalah usia 16 sampai 24, kemudian diikuti dengan usia 26 sampai dengan 34 tahun. Nah, ini dan seterusnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa pengguna internet itu memang banyak di kaum atau golongan muda atau milenial. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang berkaitan dengan strategi marketing di era digital dan bagaimana kita merangkul bagi pebisnis merangkul para milenial itu. Kita akan bahas satu-satu di sini. Kalau menurut saya itu ada 5 strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu prioritaskan untuk membuat pengalaman brand yang positif. Ya. Yang kedua, didik kelompok sosial atau komunitas bukan dari segmen usia. Yang ketiga itu guide influencer yang sejalan dengan produk yang kita miliki atau yang akan kita pasarkan. Yang keempat itu ya, gunakan konten soft selling pada saat kita memang kalau memang harus beriklan. Yang kelima, manfaatkan sistem cashless. Oke, nanti kita coba lihat satu persatu ya dari kelima strategi marketing ini menurut saya. Kemudian setelah itu kita nanti akan ada talk show dengan salah seorang pelaku usaha digital juga ya, digital marketing, yaitu Mas Freddy, dan juga ada Pak Doni Sapardan yang juga pernah membidangi digital marketing di salah satu perusahaan. Oke, coba kita lihat ya. Tadi yang pertama kita akan prioritaskan ya untuk membuat pengalaman brand yang positif. Kita tahu bahwa anak muda ini tidak terpengaruh saat ini dengan iklan. Mereka tidak terpengaruh dengan iklan, tidak terpengaruh dengan janji-janji. Jadi mereka itu ingin melihat sesuatu yang memang pasti gitu, apa adanya ya. Mereka pengen sesuatu yang fleksibel, pengen sesuatu menjadikan suatu pengalaman bagi diri dia ya, dan pengalaman itu akan dia share kemana-mana ya. Nah ini kan hobinya milenial kan seperti itu kan. Mereka senang melihat sesuatu yang memang merupakan suatu pengalaman yang menarik bagi dia, atau mungkin dikiranya orang lain tidak pernah atau belum pernah melakukan atau mendapatkan pengalaman seperti itu. Dia share, kemudian dia akan minta komen ataupun pendapat dari teman-temannya. Begitu juga, dan ini akan menjadi suatu testimoni. Seandainya kita adalah pengusaha, upayakan supaya itu menjadi pengalaman apa yang dialami oleh milenial ataupun calon customer kita itu. Kita harapkan itu menjadi suatu testimoni yang akan memunculkan nanti suatu word of mouth ya. Nah, dengan demikian kan
akan sangat bermanfaat bagi kita untuk melakukan pemasaran dengan bantuan milenial ini. Nah, dikatakan juga bahwa kalau kita itu mau maju, sebaiknya menguasai bahasa mereka, yaitu bahasa milenial ini. Ya. Katakan di sini, apabila Anda menguasai bahasa mereka, Anda sudah selangkah lebih maju. Oke. Yang kedua, strategi yang kedua untuk para membidik para milenial ini adalah bidik kelompok sosial atau komunitas. Jadi bukan dari rentang usia. Selama ini mungkin secara marketing ya yang kita alami, sekali kita itu mensegmen target kita atau pasar kita itu berdasarkan demografi dan sebagainya ya, topografi dan sebagainya, termasuk juga di dalamnya berdasarkan usia. Nah untuk kali ini, untuk saat ini ya, saran saya bidik mereka itu dalam kelompok sosial ya. Bahkan kelompok sosialnya pun kelompok sosial tertentu ya, jadi kelompok sosial kemudian dispesifikkan lagi ke kelompok sosial tertentu atau niche market. Apa demikian? Karena memang kalau kita melihat ya, teman-teman milenial ini dalam kesaat yang bersamaan saja dia itu sudah memiliki sedemikian banyak grup SMP, grup SD, grup SMA, kuliah, grup hobi ini, grup senang ini, grup permainan ini, grup itu dan sebagainya, banyak sekali lah ya. Nah itu menunjukkan bahwa memang mereka senang berkelompok, senang berkumpul ya. Untuk itu saran saya ini kepada para pelaku bisnis ataupun para marketer, kita memang sebaiknya mengarahkan incaran kita kepada kelompok tertentu ini. Jadi dispesifikkan lagi, karena milenial ini juga terdiri dari berbagai macam grup mereka ini, maka dispesifikkanlah. Contohnya umpamanya kita umpamanya mau menyasar teman-teman yang hobi belanja, ya belanjanya belanja apa? Nah ini kan kita spesifik lagi ya. Umpamanya yang senang traveling, traveling yang bagaimana? Apakah traveling ke laut atau travelingnya ke gunung gitu kan? Atau ke tempat-tempat lain. Ya, inilah makanya kita spesifikkan. Jadi ambillah niche marketnya itu. Inilah yang membuat perbedaan antara generasi-generasi sebelumnya dengan generasi milenial. Ya. Di sini kita juga nanti akan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku digital marketing yaitu Mas Randy yang memang juga termasuk kelompok milenial nih Mas Randy ini. Kebiasaan belanja mereka ini biasanya berkelompok. Ya. Jarang mereka berbelanja sendiri, memutuskan sendiri itu jarang. Mereka biasanya berbelanja itu sebelum memutuskan, itu selalu meminta pendapat dari orang lain atau dari teman-temannya. Bahkan dia akan mengambil satu keputusan dalam pembelian atau purchasing-nya itu baru dia lakukan setelah mendapat testimoni atau penjelasan dari orang yang memang mereka percaya. Nah inilah salah satu seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagi teman-teman marketing ataupun marketer ataupun pelaku usaha, sebaiknya guide juga di masa-masa sekarang ini guide juga influencer yang sejalan dengan produk Anda. Ya. Influencer banyak, ya. Tinggal kita guide mereka bagaimana supaya kita bisa bersama-sama dia, gitu kan. Kita tahu bahwa influencer itu dia memiliki banyak sekali followers, ya. Artinya cukup mudah lah bagi influencer ini kalau umpamanya dia men-share sesuatu gitu ya, memposting sesuatu gitu, maka akan dilihat atau diikuti atau dibaca paling tidak atau diketahui oleh sedemikian banyak followersnya. Jadi wajar kalau kita guide influencer. Namun tolong pilih influencer yang cocok gitu ya, yang sesuai dengan produk Anda. Jangan sampai dia bertentangan. Umpamanya kita mau memasarkan produk-produk yang untuk traveling tadi itu ya, maka ya carilah influencer yang memang senangnya traveling gitu kan. Gitu. Jadi jangan kita umpamanya mau memasarkan produk kita produk traveling, umpamanya alat-alat travel dan sebagainya, traveling sebagainya, kita mencari orang lain atau yang influencer yang tidak cocok. Menurut saran saya seperti itu. Kemudian yang keempat, gunakan konten soft selling pada saat kalau kita harus beriklan. Ya. Kita tahu bahwa iklan sekarang ini sudah kurang diminati oleh para milenial ya. Mereka itu senang hal yang bersifat soft selling, yang kontennya itu mengemukakan keunggulan-keunggulan, adanya manfaat, atau mengubah kesadaran mereka. Nah ini ya, jadi sudah kurang istilahnya mereka mau melihat iklan seperti di televisi dan sebagainya ya. Mereka lebih banyak ya lari ke
hal-hal yang tidak iklannya. Namun bagi kita para pelaku usaha ataupun marketer ya, kalau memang harus kita melakukan iklan ya, silahkan. Tapi caranya selling, jadi bukan hard selling ya. Soft selling itu yang bagaimana ya? Ya itu tadi yang mengemukakan konten-konten tentang manfaat, keunggulan, hal-hal yang mudah bagi kesadaran milenial tersebut gitu kan. Jadi bukan yang bersifat hard selling. Hard selling itu kan yang selama ini mungkin kita lakukan pelaku marketer ya. Seringkali kita itu membuat konten yang meminta umpamanya beli segera gitu kan. Segera itu kan sudah tidak musim bagi kita untuk saat ini ya menghadapi milenial generasi ini. Umpamanya produk-produk kecantikan, ya diupayakanlah, atau kesehatan, diupayakanlah. Ini mungkin ada teman-teman juga yang bergerak dalam bidang produk kecantikan atau kesehatan, atau produk lain lah ya, dan lain-lain. Ini saya ambil contoh aja, kecantikan atau kesehatan. Maka dalam hal membuat konten, gunakan konten-konten yang otentik, ya. Jangan cuma janji-janji, tetapi kita bisa mengangkat adanya keunggulan atau manfaat dari konten produk kita itu. Kemudian juga bagaimana kita menggugah kesadaran para pembaca ataupun audiens dari iklan kita itu supaya dia juga menyadari banyaknya produk-produk umpamanya yang kurang yang palsu, kemudian produk-produk yang bisa merusak kesehatan dan sebagainya dan bisa merugikan. Nah, pada ini kita bisa tonjolkan produk kita secara soft selling ini dari sisi manfaat ataupun keunggulan sehingga kita sehingga pelanggan kita itu terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan tadi. Atau bisa juga pada saat-saat sekarang ini para milenial ini kalau saya lihat lebih senangnya itu bukannya iklan, tetapi mereka ini senangnya hal-hal yang bersifat tutorial umpamanya atau kiat-kiat. Nah, buatlah umpamanya konten-konten kita itu yang sifatnya seperti ini, yang tanpa mereka sadari ya sebenarnya itu juga iklan sebenarnya kan, tetapi dikemas dengan sedemikian rupa menjadilah soft selling tadi itu ya kontennya. Kemudian untuk strategi yang kelima ya, manfaatkan sistem cashless. Kita tahu ya, teman-teman kita, adik-adik kita milenial ini sekarang ini sudah tidak ingin hal-hal yang ribet. Mereka ini pengennya sesuatu yang fleksibel, cepat, tepat, kemudian ya nggak ribet lah gitu ya. Sehingga saran saya bagi teman-teman para marketer, kalau mau membuat konten-konten nanti di digital dan sebagai digital marketing itu, ya janganlah buat sesuatu yang memang membuat milenial ataupun audiens kita itu nanti akan merasa sulit gitu ya, atau calon customer kita itu dipersulit gitu ya. Buatlah kemudahan-kemudahan ya. Mereka tidak pengen yang ribet-ribet, pengennya yang praktis saja gitu kan. Kemudian kita lihat juga dari purchasing habit ataupun karakteristik dari milenial itu, mereka menyukai kalau pesan produk atau pesan barang dan bahkan bayarnya itu juga senangnya ya bayar di tempat gitu atau dan sistem COD dan sebagainya. Nah ini ya, artinya bagi kita para marketer ataupun bagi teman-teman yang bergerak pelaku bisnis, pelaku usaha, silakan buat konten-konten ataupun satu aplikasi-aplikasi tertentu ya dalam hal digital marketing nanti itu yang tidak ribet dan arahkan ke bagaimana mereka bisa bayar ya. Karena kita tahu bahwa para milenial ini kan tidak bisa lepas dari gadget mereka, dari smartphone-nya ataupun dari laptopnya. Ya. Bangun tidur aja berdasarkan hasil dari penelitian dan juga berbagai analisis itu memperlihatkan bahwa 98% dari kelompok milenial ini mereka itu kalau bangun tidur itu yang dilihat pertama kali adalah handphone-nya. Nah, wajar kalau kita itu sekarang umpamanya melakukan pemasaran dalam strategi kita itu menggunakan sistem juga cashless gitu kan. Dan mereka pesan barang sekarang ini sudah tidak mau rumit-rumit lagi. Umpamanya seperti kelompok sebelum milenial ini, umpamanya harus ke toko dan sebagainya. Mereka pengennya itu pesan ya dari tempat tidur dia aja juga produk itu bisa dipesan dan juga barang datang barulah dia bayar atau dia bayar langsung menggunakan handphonenya itu dan praktis ya. Dan untuk itu saran saya bagi teman-teman marketer ataupun pelaku usaha ya, konten yang kita buat itu upayakan untuk mobile oriented atau let go mobile. Nah itu tadi kira-kira yang berkaitan dengan
strategi marketing kita di era digital dan juga sekaligus untuk merangkul milenial, terutama juga di masa COVID-19 new normal ini ya, yang new normalnya nanti akan dipaparkan lebih jauh oleh Pak Doni Sapatan. Kemudian saya akan lihat sedikit bagaimana kita untuk meningkatkan penggunaan digital marketing itu sendiri. Nanti ini secara detail nanti akan kita talkshow atau bahas bersama Mas Randy ya, yang pelaku bisnis atau pelaku usaha memang di bidang digital marketing itu sendiri. Sepintas saya paparkan tentang peningkatan ya, di penggunaan dari digital marketing itu sendiri ya. Kita tahu apa definisi digital marketing, ya silakan, yaitu usaha melakukan pemasaran suatu brand atau produk melalui digital atau internet. Tujuannya untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Saya akan menyoroti ya digital marketing itu dari framework seperti ini ya. Ada website marketing. Ini bagus menurut saya ya. Ini juga tetap bisa kita gunakan saat-saat seperti sekarang ini ya. Namun saran saya gunakan grid content ya, grid content. Jadi konten-konten yang kita muat di dalam website kita itu, website marketing kita itu harus grid content ya. Dan upayakan ya agak terpisah lah ya antara website formal perusahaan dengan website marketing ya. Kenapa? Karena pengalaman selama ini kalau di website korporat itu ya perusahaan itu biasanya segala sesuatu tuh formal-formal gitu loh. Padahal adik-adik milenial ini sekarang nggak begitu suka dengan yang terlalu formal-formal seperti itu. Jadi dibuatlah umpamanya website khusus yang berkaitan dengan website marketing. Nah, juga manfaatkan SEO atau searching engine optimization ini ya. Saya punya pengalaman sedikit ya tentang hal ini ya. Alhamdulillah sejak dari tahun 2008 itu saya mencoba untuk meng-create sesuatu yang berkaitan dengan konten-konten SEO dan sebagainya ini, dan saya rasakan saat ini itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat ya. Bermanfaat sekali bagi diri saya dan juga untuk kehidupan keluarga dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Maka saran saya ini framework dari website marketing ini yang perlu juga kita tetap manfaatkan. Kemudian berkaitan juga dengan itu yaitu email marketing. Ya, saya yakin deh teman-teman itu sekarang ini kan sudah memiliki database ya, database. Nah, untuk para marketer ya, apalagi teman-teman kita yang bergerak di bidang multi level seperti itu ya, biasanya database ini menjadi utama gitu ya, dengan upaya-upaya untuk prospectingnya dan sebagainya ya. Nah, saran saya memang sebaiknya ini kita manfaatkan database yang ada pada kita masing-masing ya. Saya yakin deh teman-teman milenial ini atau teman-teman para peserta ini, saya sangat yakin sudah memiliki database yang sedemikian banyak. Namun seringkali kita itu tidak manfaatkan database itu. Saya ambil contoh, umpamanya coba buka email-email Anda. Itu email banyak sekali ya dari teman-teman kita ataupun dari para pelanggan sebagainya. Kemudian coba buka handphone kita. Berapa banyak ya kontak-kontak yang memang sudah tersimpan di handphone kita, nomor-nomor yang merupakan itu juga database sebenarnya ya. Tapi selama ini inilah kebiasaan di Indonesia ya, kalau tempat lain berbeda. Kalau di Indonesia itu saya melihat ya, kebiasaan masyarakat itu ya jarang untuk saling sapa gitu ya, saling kontak itu jarang ya. Tapi kalau milenial ini sudah mulai berubah ya, mereka apapun mereka share gitu kan. Ada apa-apa mereka share gitu kan. Tapi yang sebelumnya itu mereka sudah tersimpan ya, menyimpan nomor-nomor ataupun email itu, namun tidak pernah digunakan. Pada saat ada kebutuhan baru menghubungi. Nah, ini kurang bagus ya menurut saya ya. Yang bagus sekarang itu di masa digital seperti ini, mau ada kepentingan, mau ada keperluan atau tidak, ya kita tetap hubungin lah ya kolega-kolega kita itu atau teman-teman kita itu ya. Itu merupakan satu database. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian di samping itu, ya hal lain yang juga menurut saya ini nanti kita akan bahas lebih detail nih dengan Mas Randy dan Pak Doni ya, pemanfaatan sosial media marketing. Ini luar biasa nih. Ya. Ini luar biasa ya, pengaruhnya itu nanti di dalam digital marketing kita ya. Apakah itu merupakan Facebook, YouTube, dan sebagainya ya, termasuk juga Instagram dan lain-lain, yang saat ini sangat berkembang pesat. Namun saya akan soroti sedikit tentang pemanfaatan sosial media marketing ini ya.
umpamanya menggunakan Facebook. Coba kita lihat-lihat dulu dong, siapa kira-kira yang akan kita sasar dengan Facebook itu gitu kan. Karena kenapa? Karena bagi kelompok milenial ini kurang nih Facebook kan kalau menurut saya nih. Mereka lebih banyak ke YouTube, Instagram dan lain-lainnya ya. Tweet masih lumayan atau LinkedIn dan sebagainya ya. Jadi silahkan nanti dipilih-pilih juga. Teman-teman semua, terima kasih sekali for having me ya untuk berbicara singkat 15 menit ngobrol-ngobrol sambil ngemil. Mudah-mudahan ada kemilan ya di ininya di tempatnya. Masih sawal Pak Don. Oh masih sawal ya? Masih sawalan mereka nih. Masih sawal? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lanjut Pak. Oh bebas. Oh enggak tau, minggu lalu perasaan udah hari kemarin perasaan. Dia masih Ya. ya. Pak, teman-teman semua, kita memang sedang berada di dalam situasi new normal. Kita mau masuk ke dalam situasi new normal, sudah bahkan gitu. Yang intinya memang ada keterbatasan sosial, keterbatasan dalam berhubungan. Yang jelas kita kalau dibayang-bayangi lah dengan situasi pandemi gitu ya. Sehingga kita perlu hati-hati juga menjaga kesehatan, tidak hanya badan, tapi juga tentu saja emosi dan pikiran kita. Teman-teman, saya memang tahun lalu dari 2018 itu, 2017-18, saya berkaitan pekerjaan saya sebagai VP Digital Sales dan Data Analytics ya. Di samping sebagai pengajar sebelumnya. Lalu setelah itu saya sekarang sih di sebuah proyek corporate restructuring, masih mengajar juga di MMNHI, dan ya untuk digital marketing tadi apa yang sudah disampaikan Pak Ken cukup komprehensif. Tentunya teman-teman bertanya bagaimana di situasi new normal ini, bagaimana kita bisa tetap semangat, bisa tetap bernilai, bisa tetap melanjutkan aktivitas-aktivitas kita. Tentunya memang tidak terlepas dari digital. Jadi kita semuanya banyak sekali menggunakan handset, laptop, internet, menjaga jarak. Kita pengajaran pun online. Dan memang kalau saya lihat beberapa hal, jadi kalau tadi Pak Ken sudah berbicara digital, kiranya saya untuk sharing ngobrol-ngobrol ini tidak perlu banyak lagi berbicara tentang digital marketing, walaupun saya waktu itu ada misalnya review kinerja sales saya dulu, ini pekerjaan-pekerjaan tentang digital progress-nya di perusahaan, jadi untuk korporasi, individu, dan sebagainya, pencapaian-pencapaian itu sudah saya lakukan juga. Lalu juga saya juga udah melakukan proses olah digital big data, jadi yang tadi untuk perusahaan, data pelanggan, potensi pasar, data bisnis online, pesaing, kurir, pesaing, dan sebagainya, dan yang dilakukan oleh nanti teman kita Randy itu juga sudah saya lakukan mapping wilayahnya. Dan memang kita sekarang berada, nanti bagaimana nih kita bekerja dalam situasi new normal ini. Ada dari Ogilvy Consulting pun untuk menyiapkan orang-orang bekerja di tempat kerja setelah new normal ini kan gitu. Jadi itu yang juga perlu kita siapkan. Bagaimana kita menyiapkan ini seperti melakukan webinar dengan Zoom dan sebagainya, itu secara jarak jauh semua. Itu bagaimana kita tetap, ini masalah perilaku juga, bekerja sama, tetap kreatif, tetap bisa sharing, tetap produktif gitu ya. Hal-hal seperti ini menjadi concern para konsultan, peneliti. Kalau teknologi terbatas, bagaimana kita tetap memiliki positive behavior untuk tetap tumbuh berkembang, berkelanjutan, selamat gitu ya, walaupun ada keterbatasan teknologi. Tentunya teman-teman perlu menyiapkan ini semua untuk back to work,
karena sebenarnya menurutnya nggak ada kata kembali lagi seperti cara sebelum adanya pandemi ini COVID-19, karena segala sesuatunya sekarang akan berubah. Disruption, benar-benar ini yang namanya disruption, saudara-saudara. 81% kehidupan kita ke disrupt, ya, sangat besar atau cukup besar lah ya. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman, itulah kenyamanan kita. Merasa tidak nyaman, itulah kenyamanan kita. Bekerja di rumah, ini ada gambarnya, anaknya tiba-tiba nongol di belakang, gitu-gitu kan. Walaupun pakai dasi, kita juga kerja, kita juga nggak tahu, mungkin pakai sendal jepit, gitu ya. Jadi bagaimana action dari organisasi, para pemimpin, manajer, memproses sistem dan prosesnya itu, bagaimana menginteraktif secara produktif tetap, tetapi juga harus memberikan rasa aman kepada para karyawannya, itu juga problem kita kan. Jadi meyakinkan keamanan fisik dan psikologis, jadi bukan hanya fisik ya, psikologis juga, itu merupakan jaminan untuk beroperasi, izin untuk beroperasi sebenarnya bagi perusahaan, license to operate. Keamanan sendiri itu dari kamus adalah diamankan, kan itu ya, dilindungi dari segala sesuatu yang bisa kelihatannya menyebabkan bahaya, risiko, atau kecelakaan, apalagi ketularan, gitu kan. Jadi kita perlu memahami dan memiliki ruang bagi orang-orang dengan di tempat yang berbeda-beda, dengan tetap menjaga produktivitasnya, menjaga keselamatannya, menjaga keamanannya, dan kita biasakan dari jarak jauh kita bisa bekerja. Oleh karena itu pas sekali yang dijelaskan Pak Ken, kita perlu tentunya dunia digital gitu ya. Nah, ini banyak lesson learn yang diungkapkan, bahwa juga dengan data-data statistik bahwa misalnya 60% responden yang diteliti itu mereka mempersepsikan, berpendapat bahwa perusahaan mereka sudah baiklah dalam merespon COVID-19 krisis COVID-19. 52% dari business leaders, pemimpin-pemimpinnya, itu tetap menyatakan bahwa para pekerjanya itu lebih produktif, gitu kan. Itu, dan 2/3 dari para pemimpin perusahaan itu menyatakan bahwa new normal ini akan tetap berlangsung di masa depan. Jadi untuk bekerja di bisnis mereka itu memang remote working, bekerja dari jarak jauh. Hanya 19% yang merasa lebih senang bekerja di kantor, gitu kan. Ini berbagai penelitian-penelitian bagaimana harusnya ekspor leaders. Kita akan melihat sebentar teman-teman ya, 84% para karyawan itu menyatakan bahwa pimpinan mereka, supervisor mereka, manajer mereka itu sangat penting inisiatifnya itu, gitu, bagi mereka, gitu ya, dalam situasi seperti ini. Managing employees requires a better understanding of every individual circumstances, preferences, and mindset. Jadi benar-benar memanage orang membutuhkan pemahaman yang lebih baik bagi setiap individu, baik dari sudut kondisi mereka, preferensi mereka, kesukaannya, dan mindset mereka, gitu. Hal-hal seperti ini juga bahkan harus tahulah kira-kira misalnya engagement-nya bagaimana, karena ada juga penilaian engagement itu, bahkan perusahaan itu nanti engagement-nya berkurang atau meningkat, gitu. Ini berbagai survei. Nah, selanjutnya setelah sekarang, kemudian, dan selanjutnya seperti apa? Jadi ini penting banget bagi pemimpin untuk memiliki arah jalan ke depan, supaya para karyawannya nanti kalau dia benar-benar punya clear way forward, itu orang-orang itu bisa sangat ulet, daya tahan tinggi. Nah, itu peran pemimpin di sini sangat penting ya. Komitmennya, kita perlu komitmen
kita harus, karena kita tidak diawasin, bekerja dari jarak jauh dan sebagainya, tetap produktif, tetap bertanggung jawab kepada orang-orang lain ya, dari baik dan juga pekerjaan mereka. Karena nanti hasilnya para pelanggan perusahaan Anda itu akan mengalami dan reputasi produk brand dari perusahaan itu akan mencerminkan dampak dari aksi-aksi kita sekarang ini. Tujuannya, produktivitasnya, performance-nya, personalnya itu harus jelas. Ini kira-kira seperti itu. Saya stop sehingga saya ingin dalam 10 menit inilah kira-kira menginspire teman-teman ini dengan harus di-share ya. Bentar, maaf. Mana share? Mana share? Proses olah data. Welcome to the new normal. Ini masih bisa kelihatan suara saya jelas, teman-teman? Mohon maaf. Iya, jelas, Pak Don. Jelas ya? Oke. Jadi, saya ingin paling tidak kurang dari 10 menit untuk menginspire ya, a new way looking at things, bagaimana kita melihat segala sesuatu di new normal ini. Nanti kita setelah kita mendengarkan tentang digital marketing dari Pak Ken, nanti kita lihat case study-nya dari Randy. Beliau anak muda yang sangat aktif ya di dunia digital, di mana sudah menerapkan berbagai jenis aplikasi digital di berbagai perusahaan besar juga. Namun saya dengan penjelasan tadi tentang dunia digital yang tidak saya masukin dan juga tentang new normal sekarang ini, kita perlu menyikapi kehidupan bagaimana untuk tetap tumbuh dan berkembang. Kita tetap welcome to the new normal karena kita tidak tahu nih sampai kapan. Jadi kita anggap udah kita embrace with the situation positively gitu ya. Jadi kita akan lihat kita ada 6 bahan yang ingin saya sampaikan. Ini sebuah share value project dari saya. Pertama kita perlu new mindset, terus kita perlu daya cipta yang baru, new values kita, nilai-nilai kebiasaan dan nanti culture kita, lalu new growth dan bagaimana kita the art of becoming kita bisa kita terapkan di dalam situasi new normal ini ya tentu saja banyak menggunakan teknologi digital gitu ya teman-teman. Nah pertama adalah situasi new normal ini Anda perlu lebih independen, mandiri tanpa diawasi, tapi Anda mungkin diawasi oleh Tuhan gitu ya setiap saat sehingga tetap saja kita value kita berkembang karena kita remote, namun di dalam remote ini juga kita bisa berhubungan dengan banyak orang. Mohon maaf Pak Doni, yes? Ini slide-nya Bapak belum ngeklik ya? Soalnya kita semua nggak bisa lihat slide Pak Doni selain window explorer-nya aja, selain folder-foldernya Pak Doni aja. Oh ya, bentar. Ya. Kalian kasih tahu juga waktunya tinggal 8 menit lagi Pak. Oke, siap. Berarti saya 5 menit, cepat sekali. Tapi ini sebentar, saya slide share. Oh, sorry. Oke, udah nih ya. Kasih tahu. Oke. Nah, new normal ini kita bisa bekerja sendirian remote. Ini waktu saya ngajar sebelah kiri di MM dan kita ngumpul-ngumpul seperti saat ini. Kita perlu independen untuk interdependen. Kita perlu mindset baru, yaitu kita menghadirkan kapasitas. Sebenarnya ini waktunya perlu setengah jaman, tapi saya akan buat 5 menit. Jadi kita perlu change mindset supaya lebih proaktif. Kemarin saya sudah bicara tentang bagaimana menghadirkan cara berpikir proaktif. Jadi kita harus menghadirkan sumber daya kita harus amatin dengan supaya kita bertujuan, tetap beraktivitas, kita terarah, tumbuh, dan berkembang, kan gitu ya. Ini perspektif value map-nya. Nah, di samping kita juga, di timeline terus kita hari-harian kita akan berputar. Di samping kita juga menjaga kesehatan tentunya, berdigital. Yang penting adalah kehadiran dari jiwa kita lah katakanlah. Sehingga awalnya kita harus memahami apa yang kita pikirkan dan rasakan.
kita karena dengan dimensi ruang yang terbatas ini, kita tetap membutuhkan supaya kita tetap lebih stabil dan kita punya persepsi bahwa kita tetap memiliki sumber daya. Karena kalau kita persepsi tidak memiliki sumber daya, kita akan merasa kekurangan, sehingga kita perlu kapasitas, gitu kan. Jadi kita harus tetap resource receptive mode, artinya kita tetap bahwa kita adalah sudah menerima sumber daya kita saat ini, kita bukan dalam kondisi kekurangan, dan jadi kita tetap hukumnya kita merasa cukup. Caranya, ya kita dengan paling mudah adalah paling cepat kalau kita merasa bersyukur bahwa kita sudah ada dengan webinar ini, kita sehat berkumpul teman-teman semua gitu ya. Gratitude, be blessed, itu penting sekali. Jadi itu di new normal yang pertama. New mindset kita proaktif, inside out, bahwa kita punya kapasitas. Untuk itu caranya bagaimana? Pahami dulu apa yang kita pikirkan saat ini, berada di, katakanlah di sini saat ini gitu ya teman-teman. Caranya bagaimana untuk memudahkan? Lihat saja ruangan di samping teman-teman, supaya pikiran tidak dan perasaan tidak kemana-mana. Lihat ruangan, lihat apa kursi, piano, lihat TV, lihat tembok, lihat lukisan mungkin gitu ya. Lalu kalau itu masih juga berseliweran, apa ketakutan, kekhawatiran, berita-berita, WA yang membuat saudara juga kurang nyaman, ya tentunya biarkan saja, perhatikan pikiran dan perasaan yang berseliweran itu. Saudara-saudara, paling mudah adalah tarik nafas. Kalau tarik nafas, walaupun cuma beberapa detik, itu akan menghadirkan kesadaran saudara, memutarkan gelombang otak saudara dengan lancar, beta, alfa, theta, dan sebagainya gitu. Hadirkan kapasitas. Pertama itu dulu. Jadi saudara tidak kalut dulu. Pertama itu. Ini penting juga karena saudara digital itu agar tidak reaktif begitu menerima WA atau mendengar suara Shopee, dengar suara Lazada, dengar suara apa itu langsung bereaktif ya. Itu tidak juga. Jadi mindsetnya aktif dulu. Saudara tenang, gitu kan? Hadirkan kapasitas. Dengan mind mapping tentunya saudara perlu new creation yang baru. Keenam ini sumber daya, tujuan, aktivitas, arah saudara bertumbuh dan berkembang. Kita bagi 3 sebagai daya cipta kita. Kita ingin menjadi apa, melakukan apa, dan memiliki apa. Jadi kita punya tujuan, sasaran, rencana, dia bisa mengalir, tapi dengan kesadaran kehadiran saat ini dari saudara-saudara. Jangan pikirkan masa lalu, karena itu hanya bayangan saudara. Masa lalu hanya jadi sejarah. Jangan pikirkan bagaimana ke depannya, futures-nya. Kalau saudara nanti, wah ini new normal ini akan lama sekali. Kita nggak tahu. Oleh karena itu, biarkanlah asymmetric information ini, ketidaktahuan ini tetap menjadi kenyamanan kita. Yang kita pikirkan adalah sekarang, kita memahami apa keinginan kita hanya berpikir segmen intending, itu artinya sekarang, nanti sebentar lagi, ini tadi udah lohor, nanti asar, kita mau melakukan apa. Kita hadirkan present. Present itu bahkan bukan hanya sekarang, tetapi sebuah hadiah kan. Jadi banyak orang menyatakan masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, masa sekarang adalah hadiah, kan gitu katakanlah. Kita perlu memiliki komitmen untuk tetap memiliki kapasitas, memiliki daya cipta, dan juga memiliki deliberate creation, daya cipta yang kita benar-benar niatkan, kita memiliki niat. Dan ini akan sangat lebih mudah dengan sekarang kalau tadi kita memiliki kecukupan kapasitas, kita tidak merasa kekurangan. Awal kita mengawali dari situ, pertama. Kedua kita ciptakan pola pikir new creation. Yang ketiga, setelah kita merasa memiliki kapasitas, kita merasa memiliki sasaran, ketiga kita menyadari tarikan-tarikan emosional maupun pikiran kita
untuk melakukan sesuatu apa yang ingin kita kerjakan dalam situasi new normal ini. Memang new value itu menjadi kebiasaan kita, menjadi values kita, dan di mana-mana arahnya memang mind, body, and soul. Jadi bukan hanya pikiran, tetapi juga emosi kita. Nih Philip Kotler dari Marketing New Values juga menyatakan ini, pasti Pak Ken memahami sekali. Bahkan spirit kita tetap ingin melakukan sesuatu dengan lebih baik, kita punya differentiation, dan juga kita bisa membuat sebuah perbedaan-perbedaan dalam hubungan dengan orang lain, gitu kan, dengan jaringan eksternal kita. Nah, jaringan eksternal, kalau kita tadi dengan digital marketing kita menginginkan supaya sukses, tadi memarketingkan seperti Pak Ken, bagaimana, oh ini web marketing penting sekali, kata Pak Ken itu, tetap kita juga dalam berhubungan jaringan eksternal yang merupakan jaringan yang dibentuk antara subjek kita sendiri pengamat dengan faktor subjek lain di luar kendali kita, kan mereka juga punya keinginan, punya pilihan dan sebagainya. Kita harus memperhatikan juga untuk supaya bersatu dengan kebutuhan jaringan eksternal kita, kebutuhan eksternalnya seperti apa, minat mereka seperti apa, ekspektasi mereka seperti apa, sehingga mereka punya pilihan sendiri yang memuaskan mereka, sehingga mereka punya trust. Kalau sudah punya trust, kita dengan mudah memperoleh raport istilahnya. Raport itu dalam NLP itu kedekatan hubungan antara subjek dengan objeknya. Jadi raport itu dia mengalir, berputar, bersatu, kebersatuan itu dari keterhubungan, sekarang itu didominasi oleh digital karena physical distancing dan sebagainya, dan menjadi intensitas. Nah, saudara-saudara, untuk bisa seperti itu, law of attraction misalnya dalam sebuah tulisan Esther Hicks ya, itu dari kehadiran kita tadi, merasa hadir, jiwa yang hadir saat ini dan di sini, itu saudara perhatikanlah daya tarik perhatian Anda. Merupakan sebuah magnet diri Anda. Anda bisa meng-attract saat ini secara digitally, mana yang akan dilakukan yang penting, harus bisa dibedakan dengan mana yang mendesak, dan mana yang saudara sukain. Tentunya sangat kuat didorong oleh yang kita sukai tentu saja. Jadi sukacita itu jauh, semangat itu jauh lebih penting di dalam dunia digital ini. Tapi juga saudara perhatikan apakah itu yang lebih penting dan apakah itu yang lebih mendesak. Tentunya kita menghindari yang mendesak, kita dahulukan yang lebih penting. Kita bisa fokus dan amatin value relations kita. Jadi hubungan-hubungan yang bernilai, aktivitas dan hubungan. Kalau fokus itu tergantung pada diri kita sendiri. Tapi kalau relation dengan orang lain, karena orang lain juga mementingkan dirinya masing-masing, tentunya kita perlu ada sebuah kesamaan tarikan gitu. Sadari point of attraction saudara. Itu inti dari law of attraction ya. Nah, setelah saudara memiliki values baru di dalam new normal ini, maka saudara harus juga mendapatkan arahnya ini kemana. Jadi managing diri Anda adalah dengan awalnya leadership domain dulu, arahnya kemana. Ini merupakan skill yang baru yang diperlukan oleh saudara di dalam new normal ini. Bagaimana kita untuk memanage aktivitas dan sumber daya kita, karena kita sudah tadi memiliki sumber daya, memiliki tujuan, memiliki aktivitas, sehingga kebutuhan kita untuk tetap merasa stabil, merasa siap dalam setiap saat, dan juga tetap merasa sukacita artinya kita suka terhadap apa yang sudah kita new creation kan tadi, deliberately gitu kan, sehingga kita bisa melakukan inovasi, entrepreneurship ya di entrepreneur domain. Oke, kita bisa harus. Pak Doni, mohon maaf, mungkin nanti pemaparan selanjutnya bisa sekalian untuk tanya jawab ya Pak, karena waktu Bapak sudah habis. Oke, 2 slide lagi. 2 slide lagi, oke. Oke, langsung aja. Jadi kita perlu ada konvergensi antara arah kepemimpinan kita dengan pilihan kita, gitu kira-kira. Jadi leadership Anda nanti akan mengarahkan Anda dengan sendirinya berdasarkan jalan, patokan, dan hasil yang meningkat, sehingga kita bisa interdependensi. Ini slide ini adalah merupakan perputaran kita menyadarin bahwa digital kita melakukan value networking. Kita mula-mula ekspektasinya apa,
persepsinya apa kita sehingga menimbulkan kepercayaan dan penerimaan kita sehingga kita tetap bernilai ya, mengkomunikasikan leading edge pertumbuhan, mengikhlaskan dan kita kalau kita tidak sesuai kita membuat pertumbuhan baru. Kira-kira seperti itu sehingga segala sesuatu itu bersifat terus-menerus. Kita bukan menjadi apa, tapi kita selalu dalam proses menjadi. Bersifat terus-menerus, mencari kesesuaian dan keseimbangan, bermakna pengembangan, kita tetap merupakan penyegaran dan senantiasa berproses menjadi. Kita hidup kita digitally, new relationship kita bangun untuk membangun personal development kita, new passion kita, home life, community, money, work life, dan tetap self-care-nya. Dan ini berputar terus. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, terakhir, conclusion and recommendation-nya adalah kita miliki dulu kapasitas, miliki komitmen, kita sadari point of attraction, dapatkan arahnya, tetap kita dengan senantiasa, tetap dengan value networking kita berkembang dan berkelanjutan. Kita untuk proaktif, kita perlu sehat, berdaya produktif, new creation kita tahu, komitmen kita, rencana target kita, tetap kita mindset kita tetap dengan new values kita, fokus kita kemana, self leadership kita perlu menghasilkan dan optimal, laju terus berkembang sehingga kita tetap bermakna, berguna, bermanfaat. Nah ini pertumbuhan dari sebuah tumbuhan akan berputar terus, merupakan sustainable value mapping dari rawatan-rawatan yang kita jalankan. Nah, ini dalam konteks digital tentu saja kita menggunakan digital yang seperti disampaikan Pak Ken. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, perasaan baru 5 menit. Terima kasih teman-teman, paling enggak ini sharing, inspiring dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Randy Radovara Pratama, bisa dipanggil Randy. Ya, siang hari ini sesuai dengan informasi yang sudah diberikan Bu Yeni tadi ya, saya akan coba berbagilah sharing kepada rekan-rekan semua mengenai digital marketing, terutama di era pandemi saat ini. Nah, sebelum mulai, saya mau tanya nih, yang benar saya kasih voucher GoPay 50.000. Ya, saya mau tahu nih, cepet-cepetan aja langsung buka mic-nya, langsung ngomong ke saya. Mungkin Bu Yeni bisa bantu saya untuk ini ya, untuk menunjuk siapa yang cepat ya. Baik. Sebelum saya masuk materi, pertanyaannya adalah apa digital marketing apa yang sudah saya lakukan sejak Zoom ini dimulai? Cung, ayo cepet-cepetan. Paket ID. Siapa? Boleh Silakan. sebutkan nama, habis itu nanti dibuka mic-nya. Aktivitas digital marketing apa yang sudah saya lakukan sejak Zoom meeting ini dimulai? Oh, saya nggak bisa jawab lah, karena saya nanti Sudah terlihat jelas sebetulnya di Ayo. background-nya. Ayo, siapa yang berani? Pak Pratama Dika ya? Yes, Pratama Dika, Mas Pratama Dika dan Ibu Salis Arvinda. Satu orang aja, yang pertama tadi siapa ya? Iya, Pak. Pratama Dika. Oke. Silakan Pak Pratama, mau dijawab Pak? Boleh. Bergerak dalam bidang paket ID itu kayak semacam pengiriman barang gitu ya Pak ya? Iya. Pertanyaan saya Pak, aktivitas digital marketing apa yang sudah saya lakukan sejak Zoom meeting ini dimulai? Simpel aja Pak. Kira-kira apa Pak jawabannya? Jadi ini bisa dibilang kalau Pak Doni kan dosen ya, bisa dibilang ini pretestnya Pak Doni ya. Kan kalau ngajar itu ada pretest, ngajar, post-test. Nah itu biasanya silakan. saya bolos tuh Pak kalau gitu. Ayo silakan teman-teman. Ini ada yang mau jawab, Pak Wage Raka Pratama. Pak Wage Raka Pratama mau jawab. Silakan Pak. Silakan Pak Wage. Ya, halo. Ya, ada Mas, saya ingin jawab. Ya, silakan Pak. Tadi Masnya apa ya? Ada soft selling ya di situ dengan memakai screen. Oh, oke itu jadi yakin Pak jawabannya Pak? Yakin Mas. Oke sih. Jadi jawaban dari Pak Wage Raka ini betul rekan-rekan semua. Dari awal saya sudah menggunakan
virtual background yaitu Mile by Paket ID, di mana ini startup yang tempat saya saat ini berkarir. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Mas Walgeraka mungkin bisa dijapri ya nomor GoPay-nya, nanti saya transfer 50.000 ya Pak ya. Ya, selamat Mas Walgeraka. Lumayan. Nanti bisa kasih tahu juga di saya karena ada nomor grupnya biar saya transfer nomornya ke Mas Randy. Oke. Mas Randy masih mau bagi-bagi voucher lagi apa langsung? Oh enggak, kita ke materi aja sekarang. Oke. Oke, kita langsung ke materi ya. Saya izin untuk share screen rekan-rekan. Silakan Mas Randy. Tema kali ini adalah digital marketing in your period. Nah, tadi udah disampaikan sama Pak Doni dan juga Pak Ken bahwa di era pandemi ini kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Jadi kita nggak hanya nyender, nggak hanya tidur-tiduran di rumah gitu ya. Tapi kita bisa menghasilkan uang, terlebih lagi dengan digital marketing. Nah, pada presentasi hari ini atau ngemil bareng hari ini, saya akan memaparkan 4 poin aja. Jadi kita belajarnya hari ini nggak terlalu teknikal, tapi kita belajar dasarnya dulu aja. Yang pertama nanti saya mau nyampein fakta-fakta sedikit. Tadi juga udah disampaikan oleh Pak Ken. Saya juga menyampaikan sedikit aja. Lalu apa sih sebenarnya digital marketing itu? Bagaimana cara memulainya? Dan saya sedikit sharing tentang success story dan lesson learn yang pernah saya alami gitu ya. Saya sebenarnya mengenal digital marketing juga belum lama. Jadi baru 5 tahunan. Jadi belum bisa dikatakan pakar lah atau expert, saya hanya pelaku gitu ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan Pak Ken, bahwa di era COVID ini semuanya itu behavior-nya berubah. Yang tadinya kita sering ke mall, sekarang jadi kita semuanya GoFood atau GrabFood. Yang tadinya hobi jalan-jalan, yang sekarang kita hanya Zoom meeting seperti ini gitu kan. Nah, di industri juga seperti itu. Terdapat banyak penurunan bisnis atau bisa dibilang decline, dan untuk yang growth-nya sendiri ini bisa dilihat di sini ya, hanya beberapa industri aja. Contohnya adalah food industry, healthcare, dan juga media serta farmasi. Nah, selebihnya di era COVID ini mengalami penurunan. Nah, itu wajar. Jadi bisa dibilang kita mendapatkan sinyalnya, termasuk usaha saya juga. Saya punya usaha digital marketing agency atau bisa dibilang akselerator. Itu pun seperti itu karena customer saya berada di bidang yang terkena impact ini. Misalnya di bidang tourism, di bidang real estate, di bidang retail, travel. Nah, itu juga impact-nya kami juga gitu. Jadi tenang aja, bukan Bapak Ibu aja yang mengalami penurunan, kita semua mengalami penurunan. Nah, bisa dilihat ini beberapa fakta saya capture dari Radar Surabaya. Itu Ciputra Group bahkan salah satu raksasa properti ya di Indonesia sudah menggunakan digital marketing juga selama pandemi untuk memperkuat sales-nya mereka gitu. Nah, jadi semua rata-rata, bahkan Bill Gates juga sudah bilang kalau usaha Anda tidak ada di mesin pencarian Google atau tidak bisa di search websitenya, bisa dibilang dalam beberapa bulan usaha Anda akan lenyap gitu. Seperti itu. Itu secara ekstrim Bill Gates sampai bilang seperti itu. Nah, ini beberapa live status internet. Saat ini saya capture per jam 8 pagi tadi. Saat ini tuh per hari ini tuh 4,5 miliar pengguna internet di dunia gitu. Dengan jumlah website sekitar 1,7 miliar. Jadi ini sebenarnya peluang bagi kita. Ditambah lagi beberapa platform yang sering kita gunakan yang sangat familiar sama kita seperti YouTube dengan 2,7 view per hari ini gitu kan, dan juga Instagram dengan 31 juta upload fotonya per hari ini. Itu semuanya itu adalah peluang bagi kita untuk mengembangkan usaha kita di bidang digital marketing. Nah, ini juga beberapa channel platform digital marketing yang bisa kita bilang 10 besarnya atau 20 besarnya. Jadi yang pertama ada Google, YouTube, Facebook, Baidu ini hanya di China ya mungkin ya, karena mereka ngeblok Google, Wikipedia, Twitter, dan lain-lain, Instagram. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga data-data seperti ini untuk menggunakan apa sih kita untuk sebagai kita berchannel di digital marketing.
Nah, ini juga dari Hootsuite saya ambil Facebook itu dalam 2,4 juta pengunjung per bulan ya, itu sangat unggul dibandingkan yang lainnya, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, saya masuk ke digital marketing. Tadi kan kita udah melihat fakta-faktanya, bagaimana sih digital marketing itu bermain atau berperan dalam saat kondisi seperti ini untuk mendukung aktivitas kita gitu kan ya. Nah, digital marketing itu sendiri adalah tadi Pak Wage ya. Pak Wage itu berarti saat ini udah ngerti tuh apa itu digital marketing, ya kan? Jadi aktivitas memasarkan produk atau jasa kita menggunakan teknologi atau menggunakan digital things, misalnya digital device. Yang tadi saya gunakan adalah digital device, digital media, digital data, digital platform, dan juga digital tech. Nah itu. Lalu apa aja sih digital marketing itu channel-channelnya? Banyak. Jadi saat ini tuh sudah sangat banyak digital marketing. Jadi digital marketing itu saya loncat sedikit, dibagi dua dulu ya teman-teman. Digital marketing itu dibagi dua, ada yang organik, ada yang non organik. Jadi yang organik itu adalah digital marketing yang berbasiskan organic traffic. Organic traffic itu adalah datang dari benar-benar pengunjung yang mengunjungi website atau mengunjungi account-account dari rekan-rekan sendiri. Nah, organik ini free. Jadi benar-benar free, natural, bukan seperti ads yang berbayar. Lalu keunggulannya adalah dia bisa meningkatkan brand awareness. Lalu dia bisa men-show, dia bisa ngedrive permanent traffic. Permanent traffic itu adalah, misalnya gini, Antawijaya, case-nya ya. Saya misalnya contohkan Antawijaya mempunyai website antawijaya.com. Nah, antawijaya.com itu kita tahu dari mana sih berapa yang mengunjungi website kita. Yang mengunjungi website kita itu mengunjungi menu apa. Lalu saat mengunjungi menu tersebut, berapa lama dia bermain-main disebut, berapa lama dia membaca, berapa lama dia melihat video, dan lain-lain. Nah, itu behavior-behavior itu yang sebenarnya yang menarik, tapi organik digital marketing itu mempunyai kekurangan juga. Dia itu membutuhkan waktu yang lama atau slow pace gitu. Kenapa? Karena memang kita harus bangun ini berdasarkan effort yang benar-benar organik. Kita harus SEO atau search engine optimization-nya itu harus kita mainkan secara perlahan di website, di microsite, di blog, gitu-gitu. Jadi kita merelevansikan beberapa produk dan service kita di dalam website itu harus benar-benar sesuai. Itu yang membuat quality score yang dinilai oleh Facebook dan juga Google itu di website kita menjadi naik gitu. Time consuming, difficult to track. Jadi memang susah kalau misalnya kita bermain hanya organik. Saat ini itu sangat sulit. Kita nggak tahu tuh yang namanya customer itu atau calon customer itu masuk ke website-nya Antawijaya itu udah sampai mau add to cart untuk membeli atau baru sampai baca-baca doang atau sampai ngelihat fotonya Pak Doni doang, itu kita nggak tahu gitu, karena kita nggak bisa nge-track. Nah, itu kekurangannya dari organik digital marketing. Yang kedua ada non-organik. Nah, non-organik ini itu ini berbayar. Jadi yang non-organik ini berbayar, ya namanya berbayar pasti keunggulannya banyak ya. Jadi mendatangkan traffic dari aktivitas-aktivitas marketing yang berbayar. Contohnya misalnya kalau dari ads ya, ada banyak sekarang ya, Facebook Ads, ada YouTube Ads, ada Google Ads. Google Ads-nya juga banyak kan ya, ada search engine marketing, by words, ada graphic design, ada GDN, lalu ada juga Instagram Ads, ada Pinterest Ads, bahkan sekarang mulai yang menarik itu adalah TikTok. TikTok Ads itu juga sekarang sudah naik, dan di Indonesia, walaupun sekarang TikTok itu masih masuk 18 sampai 24 ya range range umurnya, tapi sudah banyak perusahaan-perusahaan, usaha-usaha termasuk calon customer saya juga beberapa sudah melirik TikTok Ads. Nah, ini menarik banget. Saya sebenarnya belum mengarah ke TikTok karena memang mungkin pasarnya belum ada gitu ya. Tapi ternyata setelah di masa pandemi ini, memasuki bulan ketiga ini, mulai banyak tuh bermunculan TikTok Ads. Dan jangan lupa juga Spotify. Spotify juga dalam waktu dekat dia akan menghantam YouTube dengan Spotify videonya gitu. Jadi menarik banget
banyak banget channel yang bisa kita manfaatin untuk digital marketing, baik yang non-organik dan juga organik. Nah, kalau saran dari saya adalah kita harus 360. Nah, 360 ini adalah 360 derajat definisinya. Maksudnya adalah kita harus bermain secara organik dan juga non-organik. Kenapa? Karena kalau non-organik doang, traffic yang kita hasilkan itu hanya ada saat itu doang gitu. Tapi kita pelan-pelan untuk menghasilkan permanen traffic yang berkelanjutan itu kita harus juga bermain di organiknya, yaitu melakukan SEO, research dan lain-lain. Lalu, nah saya balik lagi, banyak ya channel-channel Bapak Ibu, channel-channel digital marketing saat ini. Ada search engine marketing. Search engine marketing itu Google, Yahoo, dan lain-lain ya, Bing. Itu, jadi saat Bapak Ibu punya website atau punya usaha gitu kan, misalnya Pak Doni nih punya usaha bakso, saya mau search bakso terenak di Bandung gitu. Nah, dari Google tuh langsung menghasilkan website baksonya Pak Doni, bakso padonibandung.com gitu misalnya. Nah, itu berarti Pak Doni antara bermain organik yang sudah sangat bagus gitu kan, atau non-organiknya juga bermain gitu, which is itu Google AdWords-nya itu juga bermain gitu. Nah, itu tujuan search engine marketing seperti itu ya, untuk meningkatkan tingkat pencarian di Google. Lalu ada search engine optimization. Nah, search engine optimization ini lebih ke arah organik tadi. Jadi Bapak Ibu kalau punya website, berarti kita harus rework lagi websitenya dengan mengindahkan kaidah-kaidah seperti yang pertama, Google itu saya mau ngasih tahu, Google itu cara dia ngasih suggestion ke kita mengenai pencarian itu nggak selalu dari iklan, tapi dari SEO kita yang kita mainkan juga. Misalnya Antawijaya mengklasifikasikan website-websitenya itu dengan beberapa page. Nah, page-nya itu, masing-masing page itu satu produk atau satu service gitu. Jadi Google ini nggak bingung gitu saat mereka baca, oh antawijaya.com/training Microsoft Office gitu. Terus misalnya antawijaya.com/training finance. Halo, sorry. Halo. Ya, Mas Randy, kita masih bisa dengar suara Mas Randy kok. Oh ya, bisa ya? Ya. Saya lanjut ya. Oke. Yang kedua, search engine optimization. Nah, ini effort yang kita lakukan untuk restructure website kita dari segi strukturnya, dari segi kesesuaian keywords dengan judul, dari segi kesesuaian keywords dengan produk dan service yang kita tawarkan. Nah, itu Google melihat itu dan akan menilai kita, namanya quality score, dan akan menilai kita, oh, antawijaya.com ini nggak sesuai dalam satu page itu, dia ada produk A, ada produk B, ada produk C. Nah, itu Google menilai bahwa, oh ini jelek, berarti nilainya dalam satu page ini, gitu. Oke, saya lanjut. Tadi kan sampai sosial media marketing ya, dari mulai Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest. Nah, Pinterest ini juga kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai calon customer yang kebanyakan calon pembelinya adalah perempuan dan stylist dan lain-lain, itu lebih cocok menggunakan Pinterest. TikTok 18-24, Spotify dan juga WeChat. Nah, itu sudah masuk masuk semuanya ke sosial media marketing. Lalu ada graphic data network. Graphic data network itu kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya Pak Doni hobinya adalah berkuda misalnya. Saat Pak Doni mengunjungi website blog-blog yang hubungannya dengan berkuda, itu nanti ada iklan misalnya sepatu olahraga gitu, sepatu berkuda. Nah, itu kita menempatkan iklan-iklan kita di hobi orang lain gitu, di hobi calon pembeli atau calon customer kita. Itu namanya affinity. Jadi yang saya lakukan sama teman-teman itu adalah untuk bagaimana cara kita membantu customer kita agar digital marketingnya itu sukses. Kita benar-benar deep dive analysis ke calon customer-nya. Jadi kita benar-benar nyari calon customer-nya dia itu yang seperti apa, nongkrongnya di mana, terus dia dari keluarga yang seperti apa, suka ngopi di mana, lalu misalnya dia kuliahnya di mana, terus dia interestnya dengan apa, dengan musik, dengan olahraga dan lain-lain seperti itu. Sehingga iklan yang kita
terapkan itu benar-benar tepat pada sasarannya, sesuai dengan demografinya. Lalu yang kelima, ada key opinion leader. Nah, key opinion leader ini mirip seperti influencer. Jadi kan sekarang kita banyak melihat influencer-influencer ya, yang memasarkan produk atau service dari customer-nya dia. Nah, kalau bedanya dengan key opinion leader itu adalah yang memasarkan itu adalah para pakarnya sendiri gitu. Misalnya Pak Doni kan pakar finansial ya kan, pakar ekonomi. Nah, nanti ada perusahaan yang berbau dengan ekonomi, misalnya bukukas.co.id gitu. Nah, dia pengen nyari siapa sih pakar yang sesuai sama mereka, yang bisa bikin penjualan mereka atau bisa bikin brand awareness mereka naik gitu kan. Nah, dia gunain tuh jasanya Pak Doni. Jadi Pak Doni setiap aktivitas dia pasti mention bukukas.co.id tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang kelima, email marketing ya. Mungkin ini sedikit udah agak udah agak tertinggal email marketing. Cuman masih banyak juga yang menggunakan. Dan content marketing. Nah, content marketing ini menarik. Bisa berupa video, bisa berupa aplikasi, bisa berupa foto. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai channel kita untuk digital marketing. Nah, bagaimana cara memulainya? Nah, ini saya implementasikan menjadi 4 step, Bapak Ibu. Yang pertama, set tujuan aja, gitu kan. Tujuan kita itu apa sih sebenarnya? Kita mau ngencengin traffic kita, atau kita mau memperbanyak leads kita, atau kita mau memperbanyak sales atau revenue kita, gitu kan. Nah, cuman perlu dilihat, ini harus benar-benar semuanya pasti pengen berujung ke sales atau ke revenue. Gitu. Cuman kita harus bertahap, dari mana kita mulai dan dari mana kita harus menentukan target. Gitu. Yang kedua adalah riset. Kita harus riset. Kita harus elaborasi tuh yang namanya kompetitor kita, seperti yang tadi saya jelaskan. Kompetitor kita, keyword-keyword yang mereka pakai apa, channel-channel yang mereka pakai apa, customer-nya, mereka tuh siapa aja, demografinya, lalu budgetnya mereka itu berapa. Nah, itu bisa semua kita search melalui tools-tools riset digital marketing. Lalu yang ketiga adalah start small. Kita mulai dengan langkah kecil dulu gitu. Kalau digital marketing yang non-organik gitu ya, kalau misalnya kita mau cepat gitu ya untuk menghasilkan sesuatu, kita pasti milih yang non-organik, yang berbayar gitu. Nah, kalau yang non-organik itu kita bisa mulai dari misalnya 100.000 per hari gitu ya. Jadi kalau digital marketing ads itu bisa kita set per hari. Jadi kalau misalnya 100.000 per hari itu berarti 3 juta sebulan kan ya. Nah, itu dengan 100.000 per hari itu kita bisa lihat berapa sih orang-orang yang nyangkut ke website kita untuk melihat produk-produk kita. Terus kenapa mereka nggak beli? Kenapa mereka cuma lihat-lihat doang? Sampai mana mereka ngelihat-ngelihat doang? Oh, ternyata sampai halaman halaman product and service gitu kan. Kenapa mereka nggak beli ya? Mungkin karena nggak ada tombol atau button buy now-nya, atau nggak ada kata-kata discount-nya, atau nggak ada kata-kata free ongkirnya dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kita mulai dari terkecil dulu, bisa mulai dari 100.000 rupiah per hari gitu ya, untuk kita melakukan campaign. Dan yang keempat, akhirnya kalau misalnya kita sudah mengetahui bagaimana demografi customer kita, oh ternyata customer kita itu lebih harus kita fokuskan ke daerah Jawa Barat aja, dengan gender laki-laki dan range umur misalnya 35 sampai 44 misalnya, seperti itu. Nah, itu dengan yang start small tadi kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita fokuskan. Nah, dari yang fokus itu baru kita mendapatkan conversion, yaitu berupa leads atau berupa sales atau berupa traffic tadi. Seperti itu. Nah, ini sedikit success story saya dan lesson learn yang bisa saya share ya. Saya menyontohkan di 3 industri ini. Jadi ada tourism industry, farmasi industry, dan juga food industry. Nah, di tourism industry bisa dibilang, singkat cerita, saya sukses untuk menerapkan digital marketing kepada customer saya di bidang tourism gitu kan. Kenapa sukses? Karena saya mendatangkan calon-calon wisatawan dari tujuan asalnya dia. Customer saya menginginkan wisatawan dari Australia dan juga wisatawan dari Rusia untuk bisa lebih banyak masuk ke villanya dia gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah,
yang saya lakukan adalah saya beriklan dengan Google SEM, dengan Google AdWords gitu di wilayah Australia dan juga di wilayah Rusia tersebut gitu. Sehingga karena saya pikir gini, orang yang mau ke Indonesia atau orang yang mau ke Bali itu pasti mereka searching dulu sebelum mereka pergi gitu kan ya. Nah, kalau misalnya mereka searchingnya di sana, berarti kan kita harus menempatkan website yang akan kita tuju itu harus di pencarian yang di sana gitu kan ya. Sehingga saya menggunakan Google yang pertama. Kenapa saya menggunakan Google? Ya itu, karena orang pasti searching by Google. Lalu yang kedua, orang pasti ngelihat. Kalau misalnya dia udah tahu, oh ternyata sebut saja customer saya namanya Toya Devasya. Oh, Toya Devasya ini ternyata bagus ya. Terus mereka ngelihat bagus yang lain-lainnya itu pasti ngelihatnya dari Instagram dan juga dari YouTube. Oleh karena itu saya untuk strategi yang kedua dan yang ketiga itu saya menggunakan Instagram dan juga YouTube sebagai sosial media ads-nya gitu. Dan yang terakhir adalah Facebook, karena Toya Devasya itu lebih ke anak muda, lebih ke milenial, di mana kalau di YouTube, kalau di Facebook itu nggak terlalu masuk gitu ya. Facebook itu lebih ke arah yang 35 sampai 44 dan juga 45 sampai 54 kayak gitu. Itu kisah sukses saya ya. Saya benar-benar deep dive analisis terkait dengan demografi usernya di tourism industry. Lalu di farmasi industri ini saya di sini mengalami bad experience lah bisa dibilang. Jadi lesson learn yang saya dapat adalah saya nggak bisa nyamain seperti yang di tourism industry. Saya nggak bisa menggunakan Google dan juga Facebook atau Instagram gitu untuk menggayat calon pembeli gitu. Karena di dunia farmasi ini adalah kata-katanya itu adalah yang paling banyak itulah menyembuhkan, obat, herbal, lalu penyakit. Nah, padahal kata-kata itu adalah ditolak oleh Google, oleh Facebook, dan oleh ad manager yang lain gitu. Jadi nggak bisa diiklanin. Gitu. Jadi kurang pas atau kurang efisien kalau kita menggunakan cara tersebut. Gitu. Jadi ini lesson learn yang saya dapat. Kita nggak bisa menyamaratakan strategi yang kita lakukan sukses di industri A, kita samain juga di industri B itu. Nah, tapi dari sini juga kita bisa dapat bahwa budget itu juga sangat berpengaruh gitu. Karena jadi saat ini kita merubah strategi yang tadinya kita di Google SEM dan juga di dan juga di Facebook. Saat ini kita full semuanya di Facebook. Karena apa? Karena mostly traffic itu datang dari Facebook dan juga e-commerce. Dari Tokopedia, dari dari Bukalapak, Shopee dan lain-lain gitu. Jadi kita beriklan di situ akhirnya. Karena kebanyakan yang cari tentang obat-obatan, herbal dan lain-lain itu kebanyakan di Facebook justru. Kalau dari user demografinya. Lalu yang ketiga, nah ini yang food industry. Yang ini menarik juga sih. Ini food industry itu bisa dibilang kita beriklannya itu secara tadi yang Pak Ken bilang ya soft selling gitu ya, dan lebih mengutamakan review gitu dan juga KOL. Nah kalau food industry ini lebih cocok tadi yang pakai KOL itu ya, key opinion leader. Jadi atau bisa dibilang influencer gitu. Cuman bisa dibilang ini influencer ya, karena bukan orang yang pakarnya untuk yang mereview atau merekomendasikan gitu ya. Jadi untuk di food industry ini saya juga ganti strategi, akhirnya nggak pakai social media marketing, saya menggunakan influencer marketing gitu. Jadi menarik Bapak Ibu, digital marketing itu nggak bisa disamain antara satu industri. Dalam satu industri aja kita nggak bisa samain antara company A dan company B gitu. Jadi kita harus benar-benar deep dive analysis dan riset yang bagus sebelum kita main ke digital marketing, terutama di yang non-organic strategy. Nah, dari saya itu aja, Bu Yeni. Mungkin nanti banyak sih sebenarnya contoh-contoh kalau mau lihat ya. Cuma nanti kalau ada pertanyaan aja ya kali ya.